Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video pada mata kuliah mikrobiologi dasar. Di topik kali ini kita melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang pengelompokan mikroorganisme. Kita telah mengetahui bahwa mikroorganisme itu terdiri dari beberapa kelompok organisme yang kita telah pelajari pada klasifikasi makhluk hidup, yaitu dari makhluk hidup yang termasuk mikroorganisme kita dapat kelompokkan, yaitu dari kelompok bakteri atau monera. Monera sendiri nanti dibagi menjadi Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian ada protista, ada fungi, ada virus. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang bakteri atau dari kelompok Eubacteria dan Archaebacteria. Bakteri ini yang menjadi ciri khasnya yaitu karena selnya yang bersifat prokariotik. Jadi dari sel bakteri ini tidak memiliki membran inti sel, sehingga materi genetiknya DNA dan RNA-nya tersebar di dalam isi pada sel. Jadi yang menjadikan sel ini yang terlihat begitu sederhana karena tanpa adanya organel-organel di dalamnya. Sebetulnya bukan karena tidak ada organel, namun tidak ada pemisah antara bagian dalam inti sel dengan bagian luar inti selnya. Di bagian dalam selnya sendiri bercampur dengan protoplasma. Maka untuk organisme ini disebut dengan bakteri. Nah, organisme mikroskopis ini dapat ditemukan di mana saja, apalagi dari kelompok Eubacteria. Nah, organisme ini ada yang hidup di lingkungan yang ekstrim. Nah, ini kelompok dari Archaebacteria. Untuk yang bertahan hidup dengan lingkungan yang ekstrim, dengan suhu tinggi atau suhu terlampau rendah, kemudian kandungan sulfur yang tinggi, dan juga ada yang dapat bertahan hidup pada salinitas tinggi, yaitu kadar garam tinggi. Untuk prokariotik itu selnya karena tadi tidak ada pembatas antara inti sel dengan bagian dalam sel, maka isi dari inti sel ini yaitu DNA, RNA, dia tersebar di bagian dalam sel. Maka itulah yang menyebabkan sel ini disebut prokariotik. Dari kata karion itu inti sel. Kemudian pro, tanpa inti sel. Jadi sel ini tidak memiliki inti sel. Kemudian semua kelompok prokariotik termasuk dalam kingdom Monera. Nah, ini awalnya dikelompokkan dalam kingdom Monera. Setelah diamati secara detail lagi, ternyata di antara kelompok Monera itu ada perbedaannya, khususnya pada bagian dinding sel yang Eubacteria, yang seperti kita bahas yang minggu lalu bahwa Eubacteria itu memiliki dinding sel lebih tebal, yang memiliki peptidoglikan lebih jelas dibandingkan yang Archaebacteria. Ada peptidoglikannya namun lebih tipis. Dan kalau yang Archaebacteria dia tidak dapat membentuk endospora. Nah, jika pada Eubacteria dia dapat membentuk endospora yang dapat melindungi sel bakteri itu sendiri. Nah, ini perbedaan antara Eubacteria dan Archaebacteria. Yang disebut bakteri biasanya yaitu Eubacteria, kemudian Archaebacteria disebut Archaea, kemudian dapat ditemui di mana saja terkecuali
untuk yang eubacteria, kecuali pada lingkungan yang ekstrim, dia tidak dapat bertahan hidup. Kemudian untuk yang archaebacteria hanya ditemukan pada lingkungan yang ekstrim, ya, sehingga dia dikelompokkan menjadi berapa kelompok? 4 kelompok ya. 3 kelompok, yaitu halofil, termofil, kemudian ada yang terakhir yang pada kadar metana tinggi, ini metanogen. Ini biasanya kalau yang halofil ini di laut dengan salinitas yang tinggi. Kemudian untuk termofil berarti dia hidup di tempat yang air panas, sumber air panas, kemudian bisa hidup di magma atau lava di gunung berapi. Kemudian untuk yang metanogen ini bisa hidup di saluran pencernaan baik hewan maupun di manusia, dan juga pada kalau kita membuat biogas, nah ini biasanya memanfaatkan bakteri dari metanogen. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya yaitu untuk biobakteri memiliki peptidoglikan yang kuat. Jadi dinding selnya akan lebih kuat dibandingkan dengan archaebacteria yang tidak memiliki peptidoglikan, atau peptidoglikannya ada sangat tipis ya, lebih tipis dibandingkan eubacteria. Kemudian beberapa eubacteria seperti cyanobacteria memiliki kemampuan fotosintesis. Jadi ada kelompok dari bakteri yang dapat melakukan fotosintesis. Nah, ini sebetulnya juga salah satu bukti bahwa bakteri itu merupakan organisme yang ada kelompok yang melakukan evolusi. Ada bukti terjadinya evolusi pada makhluk hidup, yaitu ini adanya cyanobacteria. Jadi dimungkinkan dari kelompok Monera ini akan berevolusi menjadi protista. Ini protista yang mirip tumbuhan ya. Nah, ini contoh dari struktur bakteri. Ini kokus, kemudian ini eubacteria jika lebih diperbesar lagi untuk yang bentuk kokus itu. Nah, ini yang Spirochaeta bentuknya. Nah, ini untuk struktur dari sel bakteri. Terdapat pili, kemudian ada ribosom untuk terjadinya metabolisme sel, karena di sini tidak ada mitokondria sehingga tugas untuk metabolisme sel dipegang oleh ribosom. Kemudian ada kromosom, ini inti selnya yang tersebar di dalam sel. Jadi ini adalah DNA, RNA dari bakteri. Kemudian ada selubung kapsul yang terdiri dari peptidoglikan, dan lapisan dalam dari kapsul itu terdapat dinding selnya yang tadi tersusun dari lapisan peptidoglikan. Kemudian di bagian plasmanya terdapat plasmid. Kemudian ada membran plasma sebelum dinding sel. Plasma ini dibatasi oleh membran plasma. Kemudian di sini terdapat flagel. Nah, ada flagel, ada pili. Nah, kalau flagela ini fungsinya untuk alat gerak, dan kalau yang pili ini dapat sebagai media transport. Jadi bisa melakukan reproduksi sel melalui pili dan juga transport antar sel. Nah, ini untuk morfologi dari bakteri yang terdiri dari kromosom, kapsul, pili, dan bakteri yang memiliki ukuran antara 1 sampai 10 mikrometer. Kemudian lebarnya 0,7 sampai 1,5 mikrometer.
Kemudian dari bentuknya ada yang kokus itu bulat, bacillus berbentuk seperti tabung, kemudian ada yang berbentuk spiral, yang tadi seperti spiral seperti pir yang melingkar-lingkar gitu ya. Kemudian ada yang spirilium atau spirochaeta yang seperti zigzag memanjang tapi dia berbentuk zigzag gitu ya. Kemudian dinding sel di sini pada eubakteria terdapat dinding sel yang disusun oleh peptidoglikan. Nah, peptidoglikan sendiri terdiri dari peptida dan disakarida. Peptida itu berarti protein dan disakarida yaitu golongan dari karbohidrat. Kemudian pergerakannya menggunakan flagel. Ukurannya sudah ya tadi. Kemudian ini contohnya bentuk dari bakteri. Ini bentuk kokus, bacillus, dan ini yang spirochaeta yang memanjang tapi membentuk zigzag ya. Kemudian ini contoh dari bakteri yang sedang melakukan reproduksi dengan cara konjugasi, yaitu pertukaran materi genetik melalui fili. Jadi fili itu tadi menyatu, kemudian melebur untuk membuat saluran antar sel, agar sel ini satu bisa mentransfer materi genetiknya ke sel bakteri yang lainnya. Nah, kalau yang ini dengan cara pembelahan sel. Untuk metabolisme bakteri itu kan prokariotik. Jadi untuk metabolismenya ada dua macam, ada dengan cara autotrof dengan bantuan sinar matahari ataupun dari cahaya. Nah, ini kalau yang sinar matahari disebut fotosintetis autotrof, jadi membentuk makanan sendiri. Kemudian ada yang dengan chemoautotrof, memanfaatkan bahan kimia dengan memanfaatkan senyawa organik yang ada di lingkungan. Kemudian ada yang dengan cara heterotrof. Nah, heterotrof berarti dia akan menjadi pengurai bahan organik yang ada di lingkungan sebagai dekomposer ya. Kemudian ini proses pembentukan endospora pada bakteri. Jadi bakteri yang membentuk endospora itu yang merupakan sel vegetatif, dia melakukan sporulasi sel. Jadi setelah sel bagian dalam sel itu keluar, dan dia akan menyelubungi bagian kapsul dari sel bakteri. Dan semakin tebal, semakin menebal, dan itu akan membentuk endospora. Bakterinya akhirnya tidak melakukan metabolisme ataupun mengalami istirahat gitu ya, fase istirahat. Kemudian selanjutnya protista. Protista di sini terdiri dari protozoa, alga, dan protista mirip jamur. Nah, nanti yang ditentukan adalah Oomycota. Nah, protista sendiri sudah termasuk sel eukariotik. Di membran inti selnya sudah terdapat selubung. Makanya itu yang sudah bisa membedakan antara sel bakteri dan sel eukariotik. Yang pertama, yang paling rendah tingkatannya yaitu protista. Kemudian di sini protista ada yang cara hidupnya dengan heterotropik, ada yang autotropik, ada yang parasit, ada juga yang saprofit. Nah, meskipun banyak sekali kelompok dari protista ini ada yang dalam bentuk selnya uniseluler, ada yang multiseluler. Jadi ada yang mikroskopis, ada juga yang makroskopis. Dan lingkungan hidupnya pun sangat bervariasi. Kita langsung saja ke protozoa.
Protozoa itu untuk protista yang mirip hewan. Jadi untuk protozoa ini termasuk yang uniseluler dan juga termasuk organisme yang heterotropik. Ada juga nanti yang bersifat parasitik. Kemudian di sini banyak sekali untuk pengklasifikasian dari protozoa dengan cara adaptasinya dan juga alat gerak untuk beradaptasi di lingkungan. Nah, yang pertama, protozoa yang dari filum Rhizopoda. Ini memiliki kaki semu yang disebut zoopodia. Jadi biasanya untuk protozoa ini disebut amoeba. Nah, dia berbentuk membran plasma. Jadi selnya terlihat seperti terdiri hanya membran plasma saja. Dan dia bisa bergerak, berpindah tempat dengan bantuan kaki semunya atau pseudopodia. Untuk kelompok yang kedua, filum Mastigophora. Di sini yang kita sebut dengan biasanya Euglena. Nah, itu untuk kelompok ini alat geraknya berupa flagel. Kemudian untuk cara hidupnya dia parasit dan bisa menyebabkan penyakit. Selanjutnya ada Ciliopora. Ciliopora atau dari kelompok salah satu contohnya yaitu Paramecium, atau kita menyebutnya juga bisa disebut dengan ciliata karena di sini alat geraknya menggunakan cilia sehingga disebutlah filum ciliata. Untuk selanjutnya yaitu filum Sporozoa. Sporozoa ini termasuk kelompok yang dapat menyebabkan penyakit. Dia bersifat parasit dan juga bisa memproduksi spora. Sporozoa kan dari kata spora, jadi di sini salah satu contohnya yaitu penyebab penyakit malaria yaitu Plasmodium. Nah, ini dia fase generatifnya berada pada tubuh manusia sehingga memanfaatkan sel dari manusia untuk menghasilkan organisme baru dari Plasmodium. Maaf ya, untuk fase generatifnya ada pada nyamuk dan untuk fase vegetatif ada pada tubuh manusia. Jadi sebelum Plasmodium itu masuk ke dalam tubuh manusia, dia sudah berkembang biak secara seksual di dalam tubuh nyamuk terlebih dahulu. Jadi perkembangan dari telur, larva, kemudian tumbuh menjadi Plasmodium. Nah, itu berada pada tubuh nyamuk. Setelah itu nyamuk yang terinfeksi oleh Plasmodium, dia mengambil darah dari manusia. Nah, disitulah cara masuk dari Plasmodium itu ke tubuh manusia. Jadi injeksi dan larva yang ada di dalam tubuh nyamuk berpindah ke dalam tubuh manusia dan larva itu akan berkembang biak secara vegetatif atau secara aseksual. Selanjutnya itu kelompok dari alga. Alga ini di sini untuk cara hidupnya secara autotrof, dia bisa membentuk makanan sendiri dan secara struktur ada yang berukuran mikroskopis, ada yang makroskopis. Nah, alga ini memiliki pigmen dan macam-macam pigmennya. Dia dapat melakukan fotosintesis karena tadi dia terdapat klorofil, ya. Kemudian untuk fotosintesis ini tujuannya sendiri untuk menghasilkan oksigen, dan oksigen yang dihasilkan oleh alga
merupakan jumlah terbesar yang ada di bumi. Jadi sebagian besar oksigen yang ada di bumi, di atmosfer bumi kita adalah produk dari fotosintesis alga. Nah, maka dari itu bisa dilakukan pembudidayaan atau kita harusnya melestarikan alga ya. Selain itu alga juga bermanfaat untuk kesehatan kita karena di dalam alga ini mengandung dari komponen biotik, mengandung antioksidan. Antioksidan itu merupakan komponen yang dapat menangkal radikal bebas yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian dari euglena. Nah, ini euglena yang disebut euglena, sebetulnya euglena sendiri itu bisa masuk pada protozoa karena dia terlihat jelas perpindahannya. Dan dia dimasukkan ke alga karena di tubuh euglena itu terdapat klorofil sehingga ada filum sendiri pada alga, yaitu filum Euglenophyta. Nah, dia termasuk alga hijau ya harusnya. Nah, euglena yang autotrof dimasukkan dalam alga, yang heterotrof biasanya dimasukkan ke dalam filum Mastigophora. Kemudian untuk kelompok selanjutnya yaitu diatom. Diatom ini sangat unik. Nah, di sini juga sebagai indikator adanya minyak bumi biasanya. Kalau ada diatom berarti di situ terkandung minyak bumi di wilayah itu, biasanya seperti itu, jadikan indikator. Kemudian untuk diatom sendiri mengandung pigmen karotenoids dan warnanya kuning keemasan, dan sehingga memperlihatkan diatom itu terlihat mengkilap gitu ya di bagian perairan, baik perairan yang di laut maupun di perairan air tawar. Nah, ini karakteristik dari alga emas. Nah, dia mengandung pigmen yellow, kuning dan coklat ya. Untuk karotenoidnya yaitu kuning dan emas, kemudian tipikal selnya yaitu biflagellata dengan flagel di kedua sisinya. Nah, untuk alga coklat, alga coklat itu pigmennya pigmen coklat ya, karotenoidnya warna coklat. Di sini tidak Bu Nofri masukkan karena sebagian besar memang semua ya, hampir semuanya kelompok dari alga coklat itu merupakan makroskopis sehingga tidak termasuk dalam pengelompokan di sini ya. Kemudian kita ke kelompok Oomycota, protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur itu termasuk dalam slime molds, jadi struktur yang jamur di lingkungan lembab, kemudian dia ada yang hidup di lumpur, ada yang hidup di air, dan ada yang hidup di bagian daratan. Nah, di situ mereka bersifat saprofit, jadi sebagai decomposer bagi bahan organik yang ada di lingkungan kita, sehingga dari penguraian itu organisme ini dapat menghasilkan nutrisi, dapat menghasilkan komponen-komponen yang dibutuhkan oleh organisme tersebut dan juga lingkungan kita. Jadi sebetulnya ada keuntungan, ada daur yang dibutuhkan, atau daur itu termasuk dari makhluk hidup ini salah satunya. Jadi dari decomposer itu kan banyak sekali macamnya, termasuk dari plankton. Nah, plankton itu
macam-macam. Ada yang dari alga, ada yang dari protozoa, ada yang dari jamur, ada yang protista mirip jamur. Jadi dia merupakan pengurai komponen organik di lingkungan. Kemudian ada perbedaan antara oomycota dan jamur. Jadi kalau oomycota itu dinding selnya terdiri dari selulosa. Nah, sedangkan jamur terdiri dari polisakarida dan zat kitin. Zat kitin itu seperti pada cangkang kepiting. Jadi yang bersifat kenyal, elastis, dan sangat kuat gitu ya. Kemudian dari data sistem molekuler dari oomycota ini adalah dia tidak ada hubungannya dengan yang ada pada fungi. Jadi memang sangat berbeda antara oomycota dan fungi. Nah, jadi untuk oomycota sendiri tidak memiliki plastida, jadi dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Dan untuk cara mendapatkan makanannya yaitu dengan cara menguraikan menguraikan komponen organik yang ada di lingkungannya. Dan juga ada yang bersifat parasit, misalnya seperti yang ada di laut yang dia parasit terhadap ikan sebagai jamur pada ikan, pada tubuh sisi ikan gitu ya. Kemudian ada juga pada hewan-hewan lain yang kemudian timbul jamur. Nah, di situ bisa dimungkinkan ini disebabkan oleh oomycota. Selanjutnya bisa juga sebagai parasit pada tumbuhan. Dan untuk peranannya pada ekologi, oomycota ini sebetulnya juga cukup penting, sehingga di sini dia memang dibutuhkan walaupun terlihat merugikan bagi makhluk hidup lainnya. Nah, untuk reproduksinya, cara reproduksinya ada yang bisa melakukan seksual dan aseksual. Jadi di sini untuk oomycota, oogonium, jadi dia membentuk oogonium. Kemudian dari oogonium itu melebur dan terjadi fertilisasi dan menghasilkan oospora yang bersifat diploid. Nah, di situ akan setelah matang, setelah dia oogonium itu tumbuh menjadi sel yang bersifat di sini masih diploid ya, membentuk hifa. Setelah masak dia akan menyebar, jadi melakukan di situ tersebar di lingkungan dan tumbuh membentuk tunas ya, seperti hifa, menyerupai hifa, dan di situ membentuk zoosporangium yang masih bersifat diploid. Dan zoosporangium ini akan menghasilkan zoospora. Nah, setelah di sini menghasilkan zoospora, dia menghasilkan sel. Nah, ini mulai dia menghasilkan sel yang bersifat haploid ya. Dan tumbuhlah menjadi oomycota yang bersifat haploid yang bentuknya menyerupai hifa ini, serabut-serabutnya. Namun di sini selnya dilihat dari dinding selnya memang sangat berbeda dengan hifa pada jamur.
Kalau hifa pada jamur kan tadi ada zat kitin, ada polisakarida. Nah, di sini dinding selnya adalah selulosa. Selanjutnya untuk kelompok dari fungi sendiri. Fungi merupakan kingdom ya. Jadi di situ ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, dan fungi itu sudah termasuk kelompok yang eukariotik selnya. Jadi, dan ciri khasnya dari fungi yaitu dinding selnya yang terdiri dari kitin. Untuk struktur dari tubuh fungi sendiri terdiri dari hifa. Hifa tadi ya itu benang-benang halus yang membentuk tubuh dari fungi. Nah, fungi ini menghasilkan enzim untuk mendapatkan makanannya, untuk mencerna makanannya. Jadi dia dapat mengabsorpsi makanan dengan cara dicerna dengan enzim yang dihasilkan oleh fungi. Nah, fungi itu cara mendapatkan makanannya ada yang dengan cara saprofit, ada yang parasit, ada juga yang dengan cara mutualisme, dengan simbiosis. Ya. Kemudian, dan fungi itu memiliki peranan penting dalam sebagai pengurai zat organik atau sebagai daur dalam nutrisi yang ada di bumi ini. Jadi semua senyawa kimia seperti mikronutrien itu ada peranan penting pada daur penguraian yang dilakukan oleh fungi. Kemudian untuk fungi strukturnya ada yang multiseluler, dia membentuk filamen yang akhirnya membentuk tubuh yang utuh yang kita sebut basidium, dan ada yang ascus membentuk ascus. Nah, dan ada yang uniseluler yang disebut dengan yes, atau kita menyebutnya kamir ya. Kemudian untuk habitat dari fungi ini sangat bermacam-macam ya. Biasanya dia sebagian besar hidup di lingkungan yang lembab. Kemudian memiliki asam amino tinggi, kemudian terdapat sumber karbohidrat, memanfaatkan glukosa biasanya ya. Kemudian terdapat beberapa macam komponen yang dibutuhkan oleh fungi untuk melakukan metabolisme. Kemudian tipikal dari bentuk tubuh fungi sendiri yaitu terdiri dari filamen-filamen yang tersusunnya dari hifa. Nah, kalau yang dari yes atau yang uniseluler itu hifanya berarti uniseluler berbentuk bulat ya. Kemudian hifa itu sendiri terdiri dari dinding sel dan membran plasma serta sitoplasma. Dia bukan seperti tumbuhan, jadi tidak sama dengan dinding selnya pada tumbuhan yang terdiri dari selulosa. Nah, pada jamur ini dinding selnya terdiri dari zat kitin. Nah, untuk di sini fungi itu dinding selnya lebih memperkuat lagi karena terdapat nitrogen yang di dalamnya juga terdiri dari polisakarida. Nah, ini yang menjadikan bagian luar tubuh fungi itu kuat. Nah, ini juga zat ini ditemukan pada kelompok serangga, khususnya pada arthropoda, yaitu pada cangkang, pada kulitnya udang. Nah, itu kan terdapat zat polisakarida dan zat kitin ya. Selanjutnya ini untuk reproduksi fungi, cara reproduksinya bisa dengan seksual dan juga aseksual. Untuk yang seksualnya dengan cara plasmogami, dan kemudian untuk yang aseksualnya bisa dengan cara menghasilkan spora, kemudian bisa dengan cara membelah diri,
Selanjutnya, oh ya, di sini ini ada contoh dari hifa pada bumi. Ini pembentukan cabang pada hifanya ada dua macam. Ini ada yang septa, ada yang konositik hifa. Ini melihat dari setanya ini ya, ada sekat-sekatnya. Kalau seta hifa, pembentukan cabangnya terdapat sekat di setiap inti sel. Nah, kalau yang konositik tidak memiliki sekat pada hifa. Untuk yang contoh uniseluler yang berbentuk tamir, ini contohnya Saccharomyces. Kemudian untuk jamur selanjutnya yaitu ini contoh dari Zygomicota. Ciri khas dari Zygomicota, dia akan membentuk zigosporanya. Ini juga termasuk jamur yang mikroseluler ya, mikroskopis. Ini sporangianya yang menghasilkan sporanya. Kemudian, ini contoh dari Zygomicota dari spesies Pilobilus yang sedang membentuk sporangia ya, bagian atasnya. Kemudian ini ada arbuskular dalam bentuk mycorrhizae. Jadi dia simbiosis dengan akar pada tumbuhan. Selanjutnya adalah virus. Virus ini dia banyak sekali macamnya, dan dia bukan termasuk partikel yang tidak hidup. Jadi dia termasuk partikel yang tidak hidup. Namun virus ini, organisme ini merupakan salah satu kelompok yang semua anggotanya dapat menyebabkan penyakit, jadi bersifat parasit. Kemudian karena dia sifatnya infeksius, dia bisa hidup hanya dalam organisme lain, dalam tubuh organisme lain, dan di luar organisme lain itu dia akan dianggap partikel tidak hidup. Kemudian virus ini sebagian besar sangat kecil. Memang virus itu ukurannya sangat kecil dan lebih kecil dari bakteri, dan dia tidak melakukan respirasi maupun pertumbuhan. Dan virus itu terdiri dari DNA dan RNA, atau dia memang bisa kita sebut dia hanya memiliki DNA saja dan RNA saja. Maka dari itu virus itu membutuhkan organisme lain untuk melakukan perkembangbiakan untuk dapat membentuk virus yang baru. Nah, karena untuk pembentukan virus yang baru membutuhkan kedua-duanya sehingga dapat membentuk protein yang secara utuh, dan DNA dan RNA-nya ini diselubungi oleh selubung protein yang disebut dengan kapsid ya. Nah, dan kapsid itu ada pembungkusnya lagi. Nah, di sini pembungkus kapsid terdiri dari fosfolipid dan protein. Kemudian untuk asam nukleatnya pada virus makanya virus itu diklasifikasikan berdasarkan asam nukleat yang dimiliki. Ada kelompok virus DNA, ada kelompok virus RNA. Nah, ini contoh dari virus yang berdasarkan strukturnya. Nah, ini virus berbentuk tabung, kemudian virus yang berbentuk segi 6, ada yang virus berbentuk bulat. Nah, ini corona itu ya, termasuk dari virus yang berbentuk bulat. Kemudian virus yang berbentuk seperti T4 bakteriofag ini ya.
ini virus pada tumbuhan tembakau. Nah, kalau yang ini contohnya virus HIV, kemudian adenovirus yang menyebabkan cacar tuh ya. Kemudian kalau yang ini virus pada bakteri ya. Kalau yang di ini kapsidnya berbentuk tabung, ini virus pada tembakau, tumbuhan tembakau. Jadi untuk yang virus bakteriofag itu satu-satunya virus yang berbentuk seperti apa ini, bentuk T seperti laba-laba gitu ya. Jadi ini virus yang menginfeksi bakteri. Selanjutnya reproduksi virus. Reproduksi virus itu di sini ada 2 siklus, bisa melalui siklus lisogenik dan siklus litik secara keseluruhan ya. Jadi ini yang contohnya ini virus yang memiliki asam nukleat DNA, kemudian dia melakukan injeksi, melakukan pencocokan materi genetik dengan sel yang inangnya. Nah, setelah cocok, dia akan memasukkan materi genetiknya ke dalam tubuh inang. Nah, materi genetik virus akan memanfaatkan materi genetik pada inang untuk melakukan replikasi, untuk menghasilkan organisme baru dari virus. Nah, dia kan butuh RNA-nya, sehingga dari DNA virus dapat membentuk protein-protein baru, bisa membentuk materi genetik yang baru, kemudian dia bisa melakukan transkripsi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di tubuh inang. Nah, setelah itu dihasilkanlah DNA dari virus yang baru. Nah, jika dirincikan lagi, untuk siklusnya seperti ini. Jadi untuk fase yang berbahaya itu pada siklus litik, dia fase mematikan. Dan ada siklus lisogenik. Siklus lisogenik ini dia memanfaatkan materi genetik pada inangnya tanpa mematikan inang. Jadi tetap berada pada tubuh inang. Kemudian setelah terbentuk DNA virus yang baru dia akan memasuki fase litik dan bisa membentuk struktur tubuh virus secara utuh dengan kapsidnya, dengan selubung protein. Kemudian di situ dia akan melakukan perusakan atau melakukan lisis pada sel yang diinfeksinya untuk keluar dan mencari inang yang baru. Nah, ini pengelompokan virus pada hewan. Ya, adenovirus untuk yang mengakibatkan tumor, ya. Papilovirus ini yang bisa mengakibatkan kanker dan juga ada yang mengakibatkan tumor. Kemudian herpes, poxvirus ini penyakit cacar pada ayam ya, dan juga pada sapi. Kemudian parvovirus, reovirus, rotavirus. Ini dari jenis yang memiliki RNA, ya. Double strand RNA, single strand RNA. Kemudian ada dari virus pada manusia, ini contohnya Ebola. Nah, Ebola ini sebenarnya awalnya ditemukan pada kera, kemudian dia terjadi mutasi, akhirnya bisa menginfeksi pada manusia. Kemudian ada orthomyxovirus, ini virus influenza. Kemudian paramyxovirus, rhabdovirus, ini kelompok dari mRNA. Kemudian untuk yang sRNA tapi dia
pembentuknya adalah DNA dengan DNA sintesis. Ini contohnya retrovirus yang berbentuk bulat tadi, yaitu virus HIV. Berbentuk ini ya segi 6 ya maksudnya. Kemudian ini siklus virus yang dari si virus RNA. Jadi memanfaatkan DNA dari inang untuk menghasilkan virus yang baru. Nah, virus itu organisme yang lebih kecil dari bakteri. Nah, ini kemudian setelah berkembang lagi, ditemukan lagi ternyata ada materi genetik yang lebih sederhana dari virus. Jadi dia hanya terdiri dari RNA saja, materi genetiknya saja, jadi tanpa selubung, tanpa membran plasma. Dia bisa menginfeksi organisme lain sehingga mengakibatkan penyakit. Kemudian ada yang dari prion. Nah, prion ini malah berbentuk protein yang jika masuk ke dalam organisme itu dia dapat menyebabkan penyakit pada hewan. Kemudian di sini pada penelitian masih ditemukan pada manusia juga dapat menyebabkan penyakit. Jadi dimungkinkan untuk penularannya bisa melalui makanan. Nah, ini kalau terjadinya pada manusia. Nah, pada manusia ditemukan prion itu pada tahun 1900-an. Ini di New Guinea. Kemudian di selanjutnya, nah ini contoh dari prion. Prion yang berbentuk protein, yang ternyata protein ini bisa menyebabkan infeksi penyakit. Sekian dari Bu Nofri. Jika ada yang ditanyakan, nanti kita langsung ke forum diskusi ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.